soft skill dan hard skill itu, Bu? Oke, sebelum saya sampaikan dulu ya, untuk mungkin bagi mahasiswa dan teman-teman semua gitu ya, bisa mengambil sebuah pelatihan. Ya, sekarang tuh banyak banget courses seperti saya sampaikan. Satu, datang ke kantor kecamatan, kemudian bisa datang ke sebuah kantor dinas, kemudian bisa datang ke sekolah, ke perbankan, dan ke apapun itu yang memiliki, kita katakan dengan notabene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kelas Pendidikan Ekonomi. Jadi tema kita kali ini adalah strategi pengembangan soft skill dan hard skill untuk mahasiswa. Bersama saya ada dosen Prodi Pendidikan IPA. Ya. Monggo perkenalkan diri dulu. Oke, halo, terima kasih sudah mengundang saya gitu ya di podcast yang luar biasa ini. Perkenalkan, saya Bu Yulia Dewi Puspitasari dari program studi pendidikan IPA. Gitu, Mbak. Baik, kita mau tanya-tanya nih Bu, terkait cara pengembangan soft skill dan hard skill untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Bu soft skill dan hard skill itu, Bu? Oke, sebelum saya sampaikan dulu ya, untuk mungkin bagi mahasiswa gitu ya yang belum paham akan apa sih Bu bedanya gitu ya antara soft skill dengan hard skill. Oke, yang pertama adalah tentang soft skill dulu. Soft skill ini adalah sebuah kemampuan gitu ya yang harus dimiliki oleh seseorang dengan kaitannya tentang hal-hal yang non teknis. Nah, non teknis ini bagaimana Bu maksudnya? Jadi berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan kemampuan berpikir gitu ya. Nah, kebalikannya untuk yang hard skill gitu ya, berarti dia berkaitan dengan kemampuan secara teknis gitu ya. Itu untuk perbedaannya. Teknisnya bagaimana Bu yang dimaksud? Contoh misal, Bu saya nggak bisa berbahasa Inggris, itu masuk ke soft skill atau hard skill? Itu masuknya ke hard skill ya. Untuk soft skill berkaitan dengan emosional kita, berkaitan dengan kemampuan berpikir kita, berkaitan dengan olah rasa kita, mungkin kenal dengan EQ itu kan berkaitan dengan kemampuan kognitif ya Mbak ya, itu dengan SQ ya, sosial gitu ya, kemampuan sosialnya gitu Mbak. Kemudian tadi pertanyaannya seberapa penting gitu ya Mbak ya kita harus memiliki kemampuan itu. Mungkin penting banget ya, penting banget di sini harus miliki dua hal itu gitu ya. Bahkan sebenarnya perkembangan saat ini, silahkan nanti bisa dilihat dari beberapa literatur gitu ya. Sekarang ini perkembangan tidak hanya dari soft skill sama hard skill ya. Ada satu lagi kalau tidak salah adaptif atau adaptive skill ya. Jadi kemampuan untuk ketika ada sesuatu hal yang otodidak ya, kemampuan dia dalam berpikir, kemampuan dia mengambil decision maker ya, itu terbagi sendiri ya, bukan masuk ke dalam ranah soft skill. Nah, lalu berapa pentingnya Bu? Semua penting ya, kedua-duanya itu penting, harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Lalu tak pentingnya bagaimana Bu kedudukannya mereka berdua sama? Harus sama gitu ya. Mungkin kalau ditanya Bu, urutannya mana dulu nih Bu? Saya harus mengejar hard skill saya atau soft skill saya gitu kan? Pasti pertanyaan begitu. Jawabannya adalah dua-duanya ya, dua-duanya. Kalau saran Bu Yulia terkait dengan hard skill gitu ya Mbak ya, itu lebih kepada kita harus punya sebuah tujuan. Misal nih Mbak Puji gitu ya, Mbak Puji, Bu saya besok ingin menjadi mahasiswa yang cakap dengan teknologi. Misal teknologi yang ingin saya tempuh, yang ingin saya kuasai adalah tentang AI, kemudian tentang di pendidikan itu mungkin artificial intelligence gitu ya. Maka Mbak Puji dan teman-teman semua gitu ya bisa mengambil sebuah pelatihan. Ya, sekarang tuh banyak banget courses gitu ya yang bisa diikuti baik dari perguruan tinggi luar negeri maupun yang dalam negeri gitu ya. Kemudian jadi itu harus dibuat dari sekarang perencanaannya, karena hard skill itu butuh waktu untuk berlatih, untuk
mengembangkan kemampuannya ya. Cara gampangnya gini aja. Ini pakai bahasa ini ya, nggak apa ya. Biar lebih komunikatif. Begini, saya ingin bisa Canva misal. Saya ingin bisa Canva, saya ingin mengembangkan karir saya ke depannya menjadi seorang pendidik yang bisa menggunakan Canva untuk dijadikan tool atau alat dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Nah, berarti bagaimana caranya saya bisa Canva, gitu kan? 1, bisa mengikuti pelatihan, 2, bisa mengikuti program courses itu tadi, 3, bisa mengikuti apa ya, kayak mentoring gitu ya. Sekarang kan banyak tuh ya di platform-platform gitu kan. Silakan ikuti pelatihan Canva gitu. Nah, itu silakan juga bisa diikuti. Nah, terus gimana Bu kalau mahasiswa itu pengennya hanya karena pricey gitu ya ikut pelatihan, silakan bisa buka YouTube ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan dari YouTube yang disediakan gitu ya, yang bisa kita ikuti step by stepnya. Itu Mbak untuk hard skillnya. Untuk soft skill sangat penting banget ya, sangat penting banget. Kapan hari Bu Lila sudah pernah menyampaikan di Pendidikan Ekonomi ya, silahkan lakukan investasi dari leher ke atas gitu ya. Jadi artinya apa Bu leher ke atas? Itulah yang menjadi dasar modal kita untuk mengasah soft skill kita. Karena soft skill itu tidak bisa kita dapatkan, Bu, kalau hard skill saya mengikuti pelatihan dalam waktu 1 minggu saya akan bisa gitu ya. Tapi kalau soft skill nggak bisa, dalam waktu 1 minggu itu bisa terasa nggak bisa. Contoh yang paling penting adalah public speaking. Ya, public speaking itu tidak bisa, mungkin kita ikuti courses gitu ya, tapi kalau tidak ada pelatihannya, tidak bisa aplikatifnya, itu nggak bisa. Contoh misal, Bu, saya adalah mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, tidak mengikuti organisasi, tidak suka baca buku, tidak suka bersosialisasi, tidak ikut UKM gitu ya Mbak ya. Nah, itu akan rugi banget. Ruginya kapan Bu? Ketika nanti setelah bekerja gitu. Karena modal dasar kita itu dari soft skill, kemampuan komunikasi, kemampuan decision maker ya, kalau kita mau mengambil sebuah keputusan seperti itu sih Mbak. Gitu. Terus kemudian tantangan terbesar mahasiswa itu untuk mengembangkan itu apa Bu? Males Ya, niat, bener. Sekarang ini banyak sekali platform digital, YouTube lah, dari TikTok lah, dari apa, semua itu sudah ada. Ya, semua itu sudah ada. Sekarang tinggal kitanya itu mau apa enggak. Mau apa enggak menerapkan, mencoba, mengasah skill kita. Satu niat. Ya, satu niat. Makanya tadi saya sampaikan, silahkan lakukan investasi dari leher ke atas. Leher ke atas itu yang menjadi penentu. Ya, karena hard skill sama soft skill kita diasahnya dari sana. Gitu, Mbak. Terus kemudian untuk rasa males itu kan bisa tertangani dari diri kita sendiri. Ya, itu kira-kira apakah ada solusi Bu supaya kita tidak males gitu? Apakah ada target-target aku harus gini? Oke. Nah, sebenarnya bisa dilatih ya, silahkan, kalaupun saya males, sebenarnya tinggal nunggu waktu gitu ya. Nunggu waktu dalam artian begini, malesnya itu bisa minimalisir, bisa dipecah ketika apa? Biasanya kalau sudah kepentok. Ya, kepentok dalam artian gini, sudah kepepet deadline, sudah punya rasa, loh kok kayak gini ya, kayak kedendapan gitu ya Mbak ya, bahasa Jawanya ya, itu baru akan ada sistem SKS, kebut semalam gitu kan, baru mau. Tapi beda, soft skill terutama itu beda. Kita Mbak ya, contohnya gini, sebenarnya bagi Bapak Ibu dosen itu sebenarnya sudah memberikan sebuah percobaan ya, sebuah percobaan ingin mengajak mahasiswa mengasah soft skillnya. Terbukti dari pernah ya ada materi kuliah yang diminta untuk berdiskusi, pernah ada tanya jawab, pernah. Nah, sebenarnya dari situ ya kita bisa mengasah soft skill kita bisa mengurangi rasa males kita dari tadi terpaksa, yang kita paksa untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Biasanya kalau
Bu, yang menjadi petugas presentasi hari ini bukan saya kok gitu kan. Pasti dia akan merasa ngapain sih aku belajar gitu kan. Tapi ketika dipaksa hari ini harus presentasi, maka dia mau nggak mau memahami materi, kemudian belajar di depan cermin atau merekam dirinya sendiri untuk melatih bagaimana sih aku kalau menyampaikan materi, berpendapat, tampilanku, lookku, cara penyampaiannya itu sudah dapat belum untuk audiens gitu Mbak. Jadi ya bener sih, memang harus rasa malas itu harus dilawan. Iya, jangan menormalisasikan malas itu menjadi sebuah tagline, menjadi sebuah rasa di dalam diri yang harus dipendam gitu ya. Jangan gitu. Jangan, karena nantinya mahasiswa itu apalagi lulusan ini ya, lulusan berikutnya itu punya tantangan yang sangat besar sekali. Silakan gini aja deh, mahasiswa saya buka gitu ya, kita buka-bukaan ya, buka-bukaan dalam artian membuka pikirannya, membuka rasa malesnya gitu ya. Sekarang kalau kita tanya nih Mbak, seberapa banyak lulusan dari pendidikan di Indonesia? Silahkan bisa di research sendiri ya, silahkan bisa di Google berapa jumlah gitu ya, berapa jumlah perguruan tinggi yang memiliki jurusan kependidikan. Itu saya yakin ada ribuan ya, ada ribuan bahkan puluhan ratusan ribu jurusannya. Setiap prodi itu rata-rata katakanlah setiap tahun meluluskan 30 mahasiswa. Saya bayangkan 30 mahasiswa kali ratusan ribu. Ya, berarti kita harus bersaing dengan berapa sekian juta orang. Sedangkan lapangan pekerjaan tidak sebanyak itu gitu. Nah, maka dari sana kita sudah bisa berspekulasi. Apa Bu yang membedakan saya dengan yang lainnya? IPK, sekarang IPK untuk dapat di atas 3 mudah sekali, ya kan? Kemudian apa Bu yang bisa kita bedakan, yang menjadi penciri bagi kita biar kita itu memiliki hard skill sama soft skill? Ya, itu yang tidak bisa. Sekarang dilihat aja tumpukan lamaran yang ada di perusahaan itu seberapa tingginya. Kalau dibilang semua yang memiliki IPK 3 sudah berdiri di atas ini Bu, semua tuh IPK-nya 3. Sekarang bagaimana bagi seorang HRD gitu ya, bagi seorang yang memberikan pekerjaan, itu bisa mendapatkan seorang pegawai yang memiliki, selain dia itu pinter, dia memiliki emosional yang baik, memiliki kemampuan hard skill tadi itu, memiliki kompetensi dan memiliki attitude yang baik, ya kan? Misal nih ya, Bu, si A sama si B. Si A ini dia punya IPK 4. Si B punya IPK 3,5, sama-sama komplotnya. Dia masuk ke dalam kualifikasi gitu ya. Sekarang si pemberi pekerjaan itu akan memberikan wawancara, ya kan? Untuk menseleksi ya mana yang akan diterima. Pasti nanti dia akan menseleksi, coba dari si A sama si B yang memiliki kemampuan hard skill siapa sih? Karena itu bisa dibuktikan dengan sertifikat, gitu kan? Sertifikatnya seberapa banyak gitu. Si IPK 4 dia hanya memiliki sedikit karena dia fokusnya di materi. Ya, belajar. Tapi dengan IPK 3,5 ini tadi, dia memiliki banyak kayak pelatihan komputer, pelatihan TOEFL, pelatihan apa-apa, itu dia punya banyak sekali. Coba kalau kita bayangkan sebagai orang yang memberi pekerja, kita akan memilih IPK tinggi tapi dia tidak bisa apa-apa, atau kita memberikan memberikan pekerjaan ke orang yang memiliki IPK 3,5 tapi dia memiliki hard skill yang bagus. Kira-kira pilih mana Mbak Uci? Yang 3,5. 3,5 kan? Karena sekarang kemampuan IQ itu kita butuhkan, tetapi apa sih yang menjadi pencirinya gitu ya, menjadi identitinya kita agar kita memiliki value yang lebih, yaitu adalah hard skill gitu. Nah, di samping itu yang lebih penting lagi adalah soft skill juga. Soft skill itu yang menjadikan kita kalau misalnya kita bekerja itu kemampuannya dia dalam bekerja sama itu bisa atau tidak, kemampuan bekerja dalam kelompok bisa atau tidak, lalu
untuk kemampuan berkomunikasi. Kadang kan ada ya yang punya IPK 4 gitu ya. Silakan diperkenalkan namanya siapa Mas gitu kan. Nah, nama saya Irwan Bu gitu. Beda dengan yang memiliki kemampuan public speaking yang baik ya. Silakan namanya siapa, perkenalkan nama saya adalah gitu. Ya kan, orang akan menerima yang memiliki public speaking yang baik gitu. Apalah artinya sebuah konten gitu ya, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan baik ya. Contoh kalau misal kita diminta mempresentasikan atau membuat sebuah produk gitu ya. Misal kalau orang yang tidak memiliki public speaking yang baik, ada sebuah produk gitu ya diminta untuk mempresentasikan. Silahkan dibeli produk ini baik, untuk kulit bagus gitu kan. Pasti dia akan begitu ya, karena dia di depan kamera, di depan banyak orang itu sudah gredek gitu kan. Tapi kalau orang yang memiliki public speaking yang baik, dia pasti akan satu kata kuncinya adalah satu, ketika dia dilihat oleh orang lain, dia memiliki kayak kontak mata gitu ya, punya kontak mata. Jadi kalau misal kayak gini, gimana Bu kalau kaitan dengan produk tadi gitu ya, misal saya contoh gini. Di sini ada produk terbaru dari kita, gitu kan. Produk ini sangat baik sekali untuk kesehatan, gitu kan. Dia mengandung kandungan yang sangat herbal, banyak kandungan herbalnya, kandungannya itu sangat sehat sekali, gitu ya. Ketika diminum pasti akan memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Gimana? Orang akan tertarik yang mana? Yang kedua kan Mbak ya. Nah, orang itu jadi dari materi yang sama, konten yang sama, ketika seseorang itu punya kemampuan public speaking yang baik, gitu kan, pasti eksekusinya akan beda, gitu, Mbak. Iya, terus kemudian yang terakhir nih Bu, kira-kira motivasi untuk mahasiswa itu gimana Bu agar tetap semangat gitu? Karena kan biasanya itu menargetkan sesuatu tahu-tahu udah tahun depan gitu, gitu tapi ya, nggak dapat apa-apa. Oke. Ini menarik nih ya, yang saya ikuti kemarin ada Miss Daiher, Iya, ikut ya. Nah, Miss Daiher itu menyampaikan, silahkan kita bermimpi, setinggi mungkin kita buat hari ini juga, ya. Saya 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi ini, menjadi ini. Silahkan gunakan, nanti bisa dibaca ya, Bila punya referensi buku yang bagus, itu adalah Atomic Habit ya, Atomic Habit itu silahkan, bukunya bestseller banget di dunia ya. Kita bermula dari sebuah mimpi, dari hal yang terkecil, hal-hal yang receh gitu ya, kita lakukan dan itu nanti bisa menjadi doa untuk kita di kemudian hari. Tapi bagaimana ya Bu ya, untuk melakukan itu aja susah gitu loh, ya kan? Untuk nulis aja dia nggak mau, untuk ini nggak mau. Saran saya sih, silahkan lihat realita kehidupan yang ada. Silahkan bisa langsung datang, maaf ya, ini saya sampaikan. Satu, datang ke kantor kecamatan, kemudian bisa datang ke sebuah kantor dinas, kemudian bisa datang ke sekolah, ke perbankan, dan ke apapun itu yang memiliki, kita katakan dengan notabene-nya adalah memiliki finansial yang baik gitu ya. Tujuannya apa sih kita belajar gitu kan, walaupun uang itu bukan segalanya, tapi kan kita dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita, menambah value kita, harapannya adalah finansial pun juga mengikuti gitu kan Mbak. Nah, silakan kita lihat realita kehidupan yang ada Bu. Di orang-orang kantor itu kok enak ya Bu ya, kerja di dalam ruangan ber-AC, gajinya besar gitu. Kemudian silakan lihat lagi satunya, silakan datang ke terminal gitu ya, ke terminal, kita lihat pedagang asongan di sana, kemudian kita ke pasar, kita lihat beli panggul di sana. Nah, itu silahkan diresapi ya, kita lihat realita ke depan, kita ingin yang mana, kita ingin 5-10 tahun ke depan kita menjadi seperti apa gitu Mbak. Langkah kita hari ini menentukan seperti apa kita besok, seperti apa kita minggu depan, seperti apa kita tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, begitu ya. Bu Yulia punya gitu ya, dan yang dilakukan oleh Miss Daiher itu
Bu Yulia lakukan, tetapi dengan kalimat yang tidak spesifik. Contohnya apa? Bu Yulia 5 tahun lagi ingin menjadi dosen yang tersertifikasi, gitu ya. Cukup segitu aja. Tapi beliau tidak menyebutkan kapan tidak menyebutkan setelah apa, ya, dan setelah itu mau ngapain. Jadi sebaiknya kita membuat sebuah sebuah mimpi melalui sebuah tulisan itu urut gitu. Bu, saya tahun depan mau ini dengan kalimat yang runtut. Buat seperti cerita aja nggak apa-apa, nggak usah yang 1 ini 2 ini buat tabel gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengeluarkan keinginan-keinginan kita yang mau kita capai itu apa saja, dan harapannya setiap hari, setiap bulan kita kayak ada rasa yang mengganjal gitu ya, apa ya belum saya lakukan, kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya kalau mau hard skill soft skill itu meningkat, kembali lagi ke pribadinya gitu. Lalu bagaimana pun kita bisa mendobrak rasa malas kita tidak ingin seperti itu, silahkan lihat realita yang ada di lapangan seperti apa, mau jadi seperti apa, kita sendiri yang mengukur. Dan satu lagi mungkin tips dari Bu Yulia itu tadi, silahkan buat catatan untuk diri kita sendiri, setahun ke depan kita mau ngapain, 2 tahun, 5 tahun. Nah, coba nih Mbak Puji, setahun ke depan pengen gimana Mbak Puji? Semester berapa nih Mbak Puji? Semester 4. Berarti semester 6 Mbak Puji pengen apa nih kira-kira? Saya sebenarnya sedang merancang sebuah buku, tapi bukunya itu buku novel gitu Bu. Saya harapannya, pokoknya ada harapan ke depan. Harapan ke depan Tapi bisa bikin novel ya. Gitu ya. Oke, kita dukung aja ya impiannya Mbak Puji ini tahun depan bisa mendapatkan buku. Nah, kita kan kayak sudah punya angan-angan yang tertuliskan gitu Mbak Puji. Pasti Mbak Puji ini di dalam hatinya, oh kok aku pengen ada menulis buku seperti itu ya, apa yang harus aku lakukan gitu ya. Oh, saya mulai membaca buku novel-novel gitu kan, kok ternyata novel seperti ini ya. Oh, setelah itu coba deh aku bikin 1 kalimat, 1 ide tema ya kan, tema dulu yang penting. Tema sudah tak buat Bu, kemudian saya mencoba Bu, 1 hari 1 paragraf, nanti pasti nggak terasa sebulan itu sudah jadi. Gitu ya Mbak Puji ya. Oke. Baik guys, itu adalah materi yang sangat bermanfaat sekali buat kita yang sedang malas-malas dan sedang berproses ke depan. Kita mau menentukan apa dan mau jadi apa ke depannya. Iya, betul. Terima kasih Bu Yulia telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita terkait soft skill dan hard skill. Iya, terima kasih Mbak, sama-sama ya. Nah guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Pendidikan Ekonomi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.